Cerita rakyat Kepulauan Kei, legenda Tabob orang Kei, dua kakak beradik pengembara sakti. Dahulu kala, pada sebuah negeri, hiduplah dua orang kakak beradik. Kakak beradik itu bernama Tobi dan Tabai. Tobi dan Tabai senang melakukan perjalanan dari kampung satu ke kampung lain. Keduanya tidak hidup menetap di suatu tempat. Tobi dan Tabai menyebut diri mereka sebagai sang pengembara. Pada suatu hari, Tobi dan Tabai melakukan perjalanan. Sudah menjadi kebiasaan mereka hanya membawa bekal berupa sirih pinang. Pada saat itu, Tobi dan Tabai menaruh tempat sirih pinang mereka pada sebuah wadah berbentuk bulat seperti telur, tetapi dalam bentuk yang cukup besar dan terbuat dari perunggu. Dalam perjalanan itu, Tobi dan Tabai juga membawa sebuah batu, papan berukuran tebal. Tobi dan Tabai akhirnya tiba di sebuah pulau yang indah. Mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak di pulau itu. Keindahan pulau itu membuat Tobi dan Tabai terlalu dalam rasa nyaman. Udara yang sejuk, pepohonan yang rindang, dan hembusan angin sepoi-sepoi membuat mereka tidak ingin beranjak dari tempat itu. Ketika Tobi dan Tabai sedang menikmati keindahan dan waktu istirahat mereka di tempat itu, tiba-tiba datang ada dua gadis menghampiri mereka. Salah satu gadis itu bertanya pada Tobi dan Tabai, "Wahai orang asing, apa yang kalian lakukan di pulau kami? Siapa kalian?" Seketika itu juga, Tobi dan Tabai terkejut karena melihat dua orang gadis cantik berkulit sawo matang, bermata bulat, dan berambut ikal, telah berdiri di hadapan mereka. Dengan penuh rasa hormat dan sopan, Tobi dan menjelaskan maksud tujuan mereka dan siapa mereka. Pertemuan Tobi dan Tabai dengan dua gadis itu merupakan awal dari rasa suka kakak beradik itu pada kedua gadis yang bernama Dai dan Afmas. Akhirnya, Tobi memperistri Dai, sedangkan Tabai memperistri Afmas. Kedua pasangan ini hidup bahagia di pulau itu, hingga memiliki anak. Tobi memiliki anak laki-laki yang bernama Feli Kormas, dan Tabai memiliki anak perempuan yang bernama Boimas. Pada suatu hari, Boimas hendak mencuci rambutnya. Akan tetapi, kelapa yang telah ia cukur dan jemur di atas tapis telah diterbangkan angin. Cukuran kelapa terhempas, sedangkan tapisnya ditebangkan oleh angin sampai ke pulau seberang. Menangislah Boimas pada ayahnya. Ia menuntut agar dicarikan kelapa untuk mencuci rambutnya. Melihat anak kesayangannya menangis terseduh-seduh, tergelaklah hati Tabai. Tabai kemudian mengajak Tobi untuk mencari kelapa dan menemukan kembali tapis Boimas yang hilang terbawa angin. Maka Tobi dan Tabai mulai mempersiapkan diri dan perlengkapan berlayar mereka. Keesokan harinya, berangkatlah Tobi dan Tabai. Mereka mulai berlayar ke arah utara. Sampailah mereka di sebuah pulau yang mereka sebut Pulau Hitam. Pulau Hitam dikuasai oleh seorang yang bernama Batmar. Di Pulau Hitam, Tobi dan Tabai memarahi Batmar dan rakyatnya karena mereka dianggap sebagai penyebab angin yang menghilangkan kelapa cukur dan tabis milik Boimas. Mendengar tuduhan Tobi dan Tabai, murkalah Batmar. Akhirnya, terjadilah perang antara Batmar dengan Tobi dan Tabai. Perang antara Batmar melawan Tobi dan Tabai bukan perang senjata tajam, melainkan perang menggunakan kekuatan alam. Perang pun dimulai. Serangan pertama dilakukan oleh Batmar. Batmar memberikan peringatan pada Tobi dan Tabai bahwa dia akan memulai serangannya pada malam hari. Mendengar itu, Tobi dan Tabai mengerahkan segala kesaktian mereka untuk menghalau serangan Batmar. Ketika matahari mulai terbit, mulailah kilat guntur angin badai dari utara yang sangat dahsyat. Akan tetapi, serangan Batmar tidak mampu melumpuhkan dan membinasakan Tobi dan Tabai. Tibalah giliran Tobi dan Tabai untuk menyerang. Pada siang harinya, Tobi dan Tabai memberi peringatan pada Batmar dan rakyatnya agar menyiapkan diri dari serangan Tobi dan Tabai. Saat matahari mulai terbenam, datanglah kilat, guntur, hujan dan angin badai menghantam rumah-rumah penduduk. Di tengah amukan badai dan gelombang, Tobi dan Tabai menyuruh ikan-ikan paus pergi ke tepi pantai untuk menyembur air sebanyak-banyaknya ke dalam kampung. Akibatnya, rumah-rumah penduduk terbongkar dan hanyut. Melihat itu semua, menyerahlah Batmar dan meminta ampun pada Tobi dan Tabai.
Ampun, ampun, ampunilah aku dan rakyatku, wahai orang asing yang sakti. Janganlah kalian dilanjutkan perang ini. Aku akan memberikan apapun yang kalian inginkan, kata Batmar kepada Tobi dan Tabai dengan memelas. Melihat Batmar dan rakyat yang telah memohon ampun, luluhlah hati Tobi dan Tabai. Keduanya segera mengakhiri perang itu. Setelah perang berakhir, Batmar mengandung Tobi dan Tabai untuk beristirahat sejenak di rumahnya. Tobi dan Tabai masih akan melanjutkan perjalanan untuk mencari kelapa dan tapis milik Boy Mas. Sesampainya Tobi dan Tabai di rumah Batmar, berkatalah Batmar, "Wahai orang asing, pilihlah daratan di pulau ini seluas apa yang kalian inginkan. Atau pilihlah pulau mana yang kalian inginkan untuk menjadi milik kalian." Mendengar hal itu, Tobi dan Tabai bingung. Tobi bertanya kepada Batmar, "Untuk apa kami memilih daratan dan pulau di tempat ini?" Kemudian Batmar menjelaskan bahwa itu sebagai perjanjian agar mereka tidak lagi berlanjut. Di kemudian hari, setelah Tobi dan Tabai memikirkan tawaran Batmar, mereka memutuskan untuk tidak memilih daratan atau pulau. Tobi dan Tabai malah memilih penyu belimbing yang saat itu banyak berada di pesisir pantai. Perang pun selesai. Keesokan harinya, Tobi dan Tabai memutuskan untuk kembali ke rumah. Walau mereka pulang tanpa membawa kelapa dan tapis milik Boy Mas, tetapi mereka membawa penyu belimbing dan beberapa ikan lainnya yang tidak ada di pulau mereka. Penyu belimbing yang akan mereka bawa sangat besar, sehingga tidak muat dalam perahu Tobi dan Tabai. Batmar memberitahu cara membawa penyu belimbing. Batmar memberikan daun lontar kepada Tobi dan Tabai. Daun lontar itu harus dilambai-lambaikan ke arah penyu belimbing, seolah-olah sedang memanggil penyu belimbing itu untuk tetap mengikuti. Daun lontar itu harus dilambai-lambaikan ke arah penyu belimbing, seolah-olah sedang memanggil penyu belimbing itu untuk menetap mengikuti perahu Tobi dan Tabai. Dengan sendirinya, penyu belimbing itu akan tinggal dan menetap bersama mereka. Batmar juga memberikan ikan bandeng dan ikan bubara sebagai penggiring penyu belimbing. Tidak lupa Batmar juga membekali Tobi dan Tabai dengan sirih pinang beserta makanan dan minuman. Dalam perjalanan pulang, Tobi dan Tabai